Chapter 1291. Orang-orang Taitian terkejut dengan tindakan Istana Chunyang. Mereka mengira Istana Chunyang akan mengumpulkan barang-barang yang diperoleh dari keluarga Zhao dan menggunakannya sebagai warisan sekte. Bagaimanapun, Istana Chunyang hanyalah sebuah sekte kecil. Mereka tidak menyangka Istana Chunyang akan bermurah hati menjual semuanya. Tidak ada yang akan menyebutkan berbagai sumber daya dan materi yang diperoleh Yang Chen dari keluarga Zhao. Itu adalah piala Yang Chen dan hal-hal yang telah dimenangkannya. Jika bukan karena pentingnya formasi penyegel iblis, Yang Chen bahkan bisa merahasiakan formasi ini. Dari sudut pandang moral, tidak ada masalah sama sekali bagi Yang Chen untuk melakukannya. Sekarang hal-hal ini diambil untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Itu adalah kemurahan hati Yang Chen, dan semua orang harus berterima kasih. Dengan cara ini, Istana Chunyang hampir bisa dikatakan mendapat dukungan dan dukungan dari hampir semua sekte Taoisme. Jika orang lain ingin mencari-cari kesalahan Istana Chunyang dan menekannya, mereka harus melihat apakah pendukung Istana Chunyang bersedia atau tidak. Menurut niat awal Taitianmen, hal-hal baik dari keluarga Zhao ini seharusnya dimonopoli oleh beberapa sekte besar dan Istana Chunyang. Namun, Istana Chunyang tidak bermain sesuai akal sehat. Mereka tidak mengambil semua manfaatnya, sehingga membuat warga Taitian lengah. Ketika Taitianmen mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk menjual ke gerbang iblis, Istana Chunyang segera setuju dan mengumumkan bahwa mereka hanya akan menjual kepada murid-murid Taoisme. Dengan dukungan yang begitu membahagiakan, tidak masuk akal bagi orang Taitian untuk mencari-cari kesalahan dalam hal ini. Khususnya, langkah terakhir Istana Chunyang, retail, membuat banyak orang tergoda. Bahkan jika orang Taitian memiliki niat untuk menentangnya, mereka tidak akan mengambil risiko menyinggung semua murid Taoisme di dunia untuk menghalanginya. Istana Chunyang bersedia menjual dirinya sendiri, tetapi orang Taitian menghalanginya dengan segala cara. Apa maksudnya? Taitianmen sudah menjadi sekte terbesar dalam Taoisme, dan mereka membeli semuanya dalam jumlah besar. Mungkinkah mereka tidak meninggalkan apapun untuk orang lain? Di dunia kultivator, makan sendirian juga akan mendatangkan murka surga. Meskipun kepindahan Istana Chunyang membuat para Taitianmen sedikit tidak senang, bagaimanapun juga, itu adalah urusan Istana Chunyang sendiri, dan mereka memberikan wajah yang cukup kepada para Taitianmen dengan hanya menjual kepada murid-murid Taoisme Haotian, sehingga para Taitianmen hanya bisa mengangguk. Sekarang, orang-orang Taitian telah merasakan manfaat memiliki murid perempuan mereka sendiri sebagai umat Yang Chen. Belum lagi yang lainnya, lihat saja Danding School. Jika mereka menginginkan sesuatu, mereka harus membelinya dengan harga penuh. Bagaimana bisa sebagus sekarang, ketika orang Taitian bisa mendapatkannya hanya dengan diskon 20%? Meskipun mereka hanya menghemat 20%, itu masih beberapa ratus kilogram batu roh kelas atas. Bahkan bagi orang Taitian, batu roh dalam jumlah besar adalah kekayaan yang sangat besar. Segera, sekte besar mulai memilih. Dalam hal ini, hampir semua sekte besar adalah sama. Mereka mengemas formasi penyegelan iblis, metode budidaya Taoisme, resep ramuan, dan penerapan taktis dengan harga penuh 2000 kg batu roh kelas atas. Yang mendapat diskon membayar 1600 kg, dan yang tidak mendapat diskon membeli satu dengan harga penuh. Meskipun semua orang juga tertarik dengan metode budidaya iblis yang dikumpulkan oleh keluarga Zhao, mereka harus menghindari timbulnya kecurigaan. Kedua, mereka tidak rela membeli dengan harga setinggi itu, sehingga diam-diam mereka merelakan bagian tersebut. Orang yang paling bahagia tentu saja adalah murid dari sekte kecil. Mereka semua datang ke Istana Chunyang, pergi ke Paviliun Qianqiu dan Menara Wanbao untuk membeli koleksi metode budidaya, dan dengan cermat menanyakan tentang metode budidaya yang cocok untuk mereka beli. Tentu saja, masing-masing kultivator bahkan lebih bahagia. Meskipun mereka bukan murid murni Taoisme Haotian, setiap orang memiliki beberapa teman, dan mereka dapat meminta mereka untuk membelikannya. Dalam hal ini, Istana Chunyang tidak pernah mempersulit mereka. Lady Fang Hua juga akhirnya terbangun. Meskipun dia tidak tahu apa efek dari kedua pil merit dan pil pemurnian tubuh, perasaan ekskresi kotoran di tubuhnya membuat Lady Fang Hua sangat bahagia. Apalagi saat ia melihat kekasihnya begitu ia membuka mata, dan sang kekasih menggendongnya untuk mandi dan berganti pakaian, ia begitu bahagia hingga tak ada lagi yang ada di hatinya. Guru, saya sangat menginginkan formasi dan metode kultivasi itu. Apa yang harus saya lakukan? Ketika Lady Fang Hua mendengar peraturan yang diberikan oleh Istana Chunyang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyangkan lengan Yang Chen, bertindak genit dan memohon. Bagaimana saya bisa melanggar aturan yang saya tetapkan sendiri? Yang Chen langsung memutar matanya ke arah Lady Fang Hua, menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan berkata, tidak, Anda bukan murid Taoisme Haotian, jadi saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. Tapi aku sangat menginginkannya. Nyonya Fang Hua tidak berkecil hati. Dia masih memohon, dan tubuhnya lebih banyak bergerak. Dadanya mulai bergesekan dengan lengan Yang Chen, sehingga Yang Chen bisa merasakan kekencangan dan elastisitasnya. Apakah kamu menginginkannya, atau sekolah iblis Yin yang menginginkannya? Yang Chen tidak langsung menolak kali ini, tapi bertanya. Sekte menginginkannya, tapi saya juga menginginkannya. Selama saya dapat mengembalikannya, itu akan menjadi kontribusi yang besar, dan posisi saya di sekte juga akan meningkat di masa depan. Lady Fang Hua tidak menyembunyikan pikirannya dari Yang Chen dan menceritakan semuanya. Jika sekolah iblis Yin yang menginginkannya, maka saya tidak perlu menabung uang untuk Anda. Tapi kamu adalah wanitaku, jadi aku juga bisa memberimu diskon 20%. Tambahannya adalah uang saku Anda. Yang Chen akhirnya mengatakannya, yang membuat Lady Fang Hua sangat gembira. Dia segera mencium Yang Chen, dan wajahnya penuh kegembiraan. Tapi, kata-kata Yang Chen membuat Lady Fang Hua gugup lagi. Dia menatap Yang Chen dengan mata berair, seolah dia akan menangis jika Yang Chen menolak. Tapi aku masih belum bisa menjualnya padamu. Nona Fang Hua tidak mengerti kata-kata Yang Chen.
Dia menatap Yang Chen dengan mata terbuka lebar, dan wajahnya penuh kebingungan. Jika dia tidak bisa menjualnya padanya, mengapa dia memberinya diskon 20%? Istana Cunyang hanya menjualnya kepada murid Taoisme Hao Tian. Yang Chen berkata dengan jujur, jangan bilang padaku bahwa sekolah iblis Yin yang Anda bahkan tidak memiliki murid Taoisme Hao Tian yang menyamar. Begitu dia mengatakan itu, Nyonya Fang Hua tiba-tiba mengerti. Padahal, dengan kecerdasannya, dia seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Hanya saja ketika dia berada di dekat Yang Chen, hatinya terikat pada Yang Chen. Pikirannya hanya memikirkan bagaimana cara menyenangkan Yang Chen dan bagaimana membuat Yang Chen bahagia. Bagaimana dia bisa memikirkan hal-hal ini? Yang Chen memberi dorongan, dan Nyonya Fang Hua segera memahami maksud Yang Chen. Saya mengerti. Saya akan mencari murid Tai Tianmen untuk membelinya. Lady Fang Hua tidak hanya mengerti, tetapi dia juga secara samar-samar mengetahui dari sikap Yang Chen bahwa Yang Chen tampaknya tidak puas dengan orang Tai Tian. Dia segera memutuskan untuk membiarkan murid Tai Tianmen membelikannya. Kamu pintar. Yang Chen menepuk tubuh Lady Fang Hua lagi, tapi kali ini, itu adalah pujian, yang membuat Lady Fang Hua berseri-seri dengan gembira. Karena sekolah iblis Yin yang Anda memilikinya, Anda tidak bisa membiarkan sekte iblis lainnya pergi dengan tangan kosong. Dengan senyum di wajahnya, Yang Chen menasihati dengan antusias, jika mereka juga tertarik, Anda bisa memberi mereka beberapa petunjuk. Anda bahkan bisa mendapatkan bantuan dari mereka, bukan? Ya Tuan, wajah cantik Lady Fang Hua telah menjadi seperti bunga, penuh cinta, dan dia berinisiatif untuk melemparkan dirinya ke pelukan Yang Chen. Chapter 1292. Istana Cunyang akhir-akhir ini sangat ramai. Penjualan metode budidaya keluarga Zhao telah menarik puluhan ribu orang ke Istana Cunyang untuk memilih dengan cermat. Uraian berbagai metode budidaya yang diberikan Yang Chen cukup detail. Pada dasarnya orang seperti apa yang cocok untuk berlatih ditandai dengan jelas, yang juga membuat mereka yang melihat perkenalannya sangat terkejut. Belum lagi yang lainnya, slip diop perkenalan dengan satu atau dua batu roh kelas rendah dijual oleh Istana Cunyang dalam waktu singkat. Ini saja memberi mereka lebih dari satu jin batu roh kelas tinggi. Kalau daftar isinya seperti ini, bisa dibayangkan isi sebenarnya. Faktanya, metode budidaya tidak dijual dengan harga murah, karena tidak diubah menjadi kontribusi sekte. Bahkan metode budidaya tingkat rendah membutuhkan setidaknya 10 jin batu roh tingkat rendah. Berdasarkan kelipatan ini, pendapatan bersih Istana Cunyang telah meningkat setidaknya puluhan jin batu roh kelas atas. Dalam proses penjualannya, Istana Cunyang dengan ketat mengikuti janji sebelumnya dan hanya dijual kepada murid Taoisme. Sekte iblis, sekte netral, dan bahkan para pembudidaya nakal semuanya menunjukkan sikap yang baik dan tersenyum meminta maaf, tetapi mereka tidak mau menjualnya. Ini bukan untuk dilihat oleh orang Tai Tian, tetapi implementasi nyata. Setiap pelanggan yang membeli metode budidaya harus memeriksa tanda sekte dan mencatatnya di buku. Tidak hanya itu, setiap penjualan diawasi oleh para Tai Tianmen yang diminta khusus oleh Istana Cunyang. Setiap pelanggan tidak membeli sendiri, tetapi setidaknya 3 orang, dan salah satu dari mereka harus menjadi murid dari sekte besar yang identitasnya telah dikonfirmasi. Persyaratan ini saja membuat beberapa murid Taoisme yang beridentitas bersih mendapatkan banyak manfaat, dan juga membuat beberapa orang Tai Tianmen yang diam-diam ingin mengetahui kesalahan Istana Cunyang tidak berdaya. Setiap catatan penjualannya cukup detail. Pada tahun tertentu, bulan tertentu, seseorang dari sekte tertentu membeli metode budidaya, formasi, formula ramuan, teknik pemurnian senjata tertentu, dan sebagainya. Seorang penjaga toko menerimanya, dan ada beberapa saksi lainnya, seperti si Anu, Del. Di belakang catatan, ada konfirmasi dari murid-murid sekte utama yang telah diidentifikasi. Pada saat yang sama, ada konfirmasi dari para murid yang bertugas mengawasi orang-orang Tai Tian. Tidak ada pemalsuan. Tentu saja Istana Cunyang tidak sepenuhnya mengabaikan kebutuhan pelanggan. Setidaknya murid-murid Tai Tianmen yang bertanggung jawab atas pengawasan tidak mengetahui jenis seni bela diri apa yang dibeli pelanggan. Mereka hanya dapat memastikan bahwa pelanggannya adalah murid Taoisme Hao Tian. Mereka tidak dapat menanyakan hal-hal lain sesuka hati. Jika tidak, mereka akan dibenci. Barang-barang yang dibeli oleh pelanggan dalam catatan semuanya ditambahkan kemudian. Ini adalah pembukuan Istana Cunyang sendiri, dan orang lain tidak dapat melihatnya. Metode ini memastikan bahwa pembelinya sebagian besar adalah murid sekte Dao. Bahkan orang-orang Tai Tian tidak bisa berkata apa-apa karena Istana Cunyang telah melakukan begitu banyak hal. Namun meski begitu, masih ada beberapa pembudidaya nakal yang berhasil membeli teknik budidaya yang sesuai melalui beberapa teman di sekte Dao. Tentu saja, itu hanya beberapa temannya. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan menolak bantuan yang begitu murah hati dan murah hati. Banyak orang mengetahui metode ini, tetapi tidak ada yang mengusulkannya. Istana Cunyang telah mengambil sikap menghadap orang-orang Tai Tian. Mustahil bagi orang-orang Tai Tian untuk melakukan sesuatu yang ingin dijual oleh Istana Cunyang tanpa persetujuan dari murid-murid Tai Tianmen, bukan? Selain itu, banyak pembudidaya nakal yang mengandalkan metode ini untuk mendapatkan seni bela diri mereka. Begitu mereka bersikeras untuk mengejarnya, mereka akan menyinggung lebih dari 1 atau 2 orang. Dalam keadaan seperti itu, bisnis Istana Cunyang sangat hidup dan makmur luar biasa. Sejumlah besar batu roh masuk ke dalam akun. Meskipun kali ini manfaatnya dibawa kembali oleh Yang Chen dan beberapa selir, Yang Chen tidak mengambilnya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menawarkannya ke sekte. Sekte ini juga murah hati. Semua keuntungan dibagi 50-50. Sekte memiliki setengahnya, dan Yang Chen memiliki setengahnya. Tidak ada yang keberatan dengan hal ini. Semuanya dilakukan dengan tertib. Segera, para pembudidaya menemukan bahwa harga bahan yang dibutuhkan untuk formasi penyegel setan melonjak seperti roket. Ini adalah fenomena yang normal. Ketika permintaan banyak, tentu saja harga akan naik.
Masalahnya adalah selain dari cadangan sekte itu sendiri, sebagian besar bahan yang tersisa dijual oleh Istana Chunyang. Selama para penggarap punya otak, mereka akan segera memahami bahwa alasan mengapa Istana Chunyang membangun formasi penyegel iblis dengan meriah bukan hanya untuk melakukan demonstrasi bagi sekte lain, tetapi juga untuk memberikan waktu bagi diri mereka sendiri untuk menimbun. Selama sekte mendapatkan formasi penyegel iblis, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk membangunnya. Saat ini, meskipun barang yang dijual Istana Chunyang mahal, semua orang mungkin akan menerimanya. Tidak ada seorang pun yang merasa tidak puas dengan hal ini. Kecuali sesekali mengeluh tentang mahalnya harga beberapa bahan berharga, sisanya mengagumi cara Istana Chunyang menghasilkan uang. Sebuah bisnis, menjual diagram arai untuk mendapatkan keuntungan, dan kemudian menjual bahan-bahan untuk menyiapkan arai untuk mendapatkan keuntungan lain, itu benar-benar metode yang bagus. Secara khusus, beberapa material utama dihasilkan dari laut dalam. Selain Pulau Abadi Giok Hijau, sekte di laut, yang memiliki stok kecil, hanya tersisa Istana Chunyang. Selain itu, aliansi kultivator nakal yang berada jauh di luar negeri juga memilikinya, namun karena diagram arai tidak dijual kepada mereka, tentu saja, mereka tidak akan menjual material ini dengan harga murah. Jika mereka tidak membalas sekte besar saat ini, kapan mereka akan menunggu? Oleh karena itu, transaksi beberapa metode budidaya menjadi lebih santai. Bahkan jika beberapa transaksi ditemukan dibeli oleh beberapa pembudidaya nakal, murid-murid Tianmen yang bertanggung jawab untuk mengawasi juga menutup mata. Selama itu tidak diberikan kepada murid sekte iblis, semuanya akan baik-baik saja. Lebih baik tidak terlalu banyak kesulitan, bukan? Hanya sekte utama yang memiliki sumber keuangan untuk membeli formasi penyegel setan. Tentu saja, kali ini, ada beberapa sekte kelas satu lagi. Itu tentang menekan retribusi surga. Selama sekte memiliki kemampuan, mereka tidak sabar untuk segera membangun formasi penyegel iblis. Setidaknya selusin formasi penyegel iblis mulai dibangun pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang menyangka bahwa di antara diagram arai formasi penyegel iblis yang dibeli semua orang, terdapat formasi pelacakan yang dirancang dengan cerdik oleh Gong Sunling. Formasi pelacakan ini disembunyikan di formasi penyegelan iblis asli, dan berada di posisi inti. Tidak mungkin menemukan formasi pelacakan ini hanya dengan mempelajari diagram arai. Hanya setelah formasi penyegel iblis diaktifkan, posisi formasi penyegel iblis dapat dilacak dengan kompas khusus. Tidak ada seorang pun yang meragukan hal ini. Setelah mendapatkan diagram arai, semua orang bergegas untuk mulai membangunnya. Reputasi baik yang telah dikembangkan Yang Chen dalam bisnis selama bertahun-tahun juga menjadi salah satu alasannya. Barang-barang yang dijual Yang Chen mahal, tetapi tidak pernah ada barang palsu atau kualitas rendah. Kali ini, Yang Chen tidak akan merusak reputasinya sendiri. Apalagi Istana Chunyang sudah menyiapkannya. Jika ada yang palsu, itu akan menyinggung masyarakat, dan Istana Chunyang akan dihancurkan. Segalanya tampaknya berada di bawah kendali orang-orang Taitian. Namun, setelah beberapa waktu dibangun, kabar segera berdatangan dari berbagai tempat. Tampaknya beberapa aliansi pembudidaya nakal di luar negeri juga membangun formasi penyegel setan. Bukan itu saja, ada juga kabar dari sekte iblis bahwa beberapa sekte besar dari sekte iblis juga sedang membangun formasi penyegel iblis. Apa yang sedang terjadi? Chapter 1293. Orang-orang yang menanyakan berita tersebut belum pernah melihat diagram formasi segel iblis, dan mereka tidak tahu seperti apa formasi segel iblis itu, tetapi beberapa aliansi pembudidaya jahat dan beberapa sekte besar dari sekte iblis telah mulai membangun beberapa jenis formasi. Pikiran pertama yang terlintas di benak setiap orang adalah formasi segel iblis. Di antara 5 sekte utama, sekte 5 elemen, sekte Qiankun, sekte awan biru, dan Pulau Abadi Giok Hijau tampaknya telah menerima berita dari alam atas, dan mereka tidak begitu kejam terhadap sekte iblis. Hanya orang Taitian, karena formasi penyambutan telah hancur dan masih dalam tahap pembangunan, tidak dapat menerima kabar dari atas. Mereka masih bersikeras pada gagasan bahwa penganut Tao dan iblis tidak bisa hidup berdampingan. Kali ini, mereka bahkan melarang Istana Chunyang menjual diagram tersebut kepada sekte di luar sekte Dao. Masalah ini sendiri telah menimbulkan kemarahan publik, tetapi orang-orang Taitian sangat kuat, jadi tidak ada yang banyak bicara. Orang Taitian juga kaget saat menerima kabar tersebut. Mereka segera mengirim orang untuk menanyakannya secara detail untuk melihat apakah itu formasi segel iblis yang sebenarnya. Pada saat yang sama, mereka juga mengirim seseorang ke Istana Chunyang untuk menanyakan apakah Istana Chunyang telah menjual diagram formasi segel iblis. Orang yang pergi ke Istana Chunyang untuk bernegosiasi adalah sesepuh lain dari Balai Urusan Luar Negeri Taitianmen. Ketua Ola, Mao Qi, sudah memiliki hambatan psikologis dan tidak ingin menghadapi Istana Chunyang. Oleh karena itu, orang yang muncul di Istana Chunyang kali ini adalah sesepuh lain dari tahap Yuanying, yang bermarga Wu. Penatua Wu tidak mempunyai niat untuk mengkritik sama sekali. Dia tersenyum saat melihat orang. Saat menghadapi kepala istana di Istana Chunyang, sikapnya sangat baik sehingga orang tidak dapat melihat bahwa dia adalah penguasa Taitianmen yang selalu sombong. Sikap seperti itu, tentu saja, disebabkan oleh peningkatan kekuatan dan status Istana Chunyang baru-baru ini, dan alasan mengapa Tao Junqi menikahi Yang Chen. Penatua Tao telah memerintahkan dia untuk tidak menyinggung perasaan suaminya sendiri. Alasan terpenting lainnya adalah Penatua Wu memahami dengan jelas bahwa di Istana Chunyang, setidaknya ada selusin orang yang dapat dengan mudah mencubitnya ke dalam saus daging. Atas niat hati-hati Penatua Wu untuk menyelidikinya, kepala istana sangat murah hati. Dia segera memanggil Sangguan Feng, yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut, untuk menjawab secara langsung. Penatua Wu ingin mengetahui beberapa informasi tentang penjualan susunan segel iblis. Anda menjawab dengan hati-hati, jangan menyembunyikan apapun. Di depan Penatua Wu, kepala istana memberitahu Shanghai Feng seperti ini. Penatua Wu sangat puas dengan sikapnya.
Berapa banyak salinan diagram formasi penyegel iblis yang terjual? Penatua Wu sangat prihatin dengan masalah ini. Dengan sikap kepala istana, dia tidak begitu sopan kepada Sangguan Feng dan bertanya langsung. Senior, total 32 salinan diagram formasi penyegel iblis telah terjual. Sangguan Feng juga tidak menyembunyikannya. Datanya sudah ada di kepalanya, jadi dia menjawab dengan santai. 32 porsi. Penatua Wu terkejut. Sejauh yang dia tahu, 5 sekte utama ditambah sekte Danding, dan 3 sekte kelas 1 telah membelinya, totalnya hanya 9 salinan. 32 eksemplar terjual. Dari mana datangnya 23 tambahan itu? Mungkinkah aliansi kultivator nakal di luar negeri dan sekte utama dari sekte iblis membangun formasi penyegelan iblis? Penatua Wu tidak peduli dengan hal-hal lain saat ini, dan segera bertanya, bukankah itu hanya diperbolehkan untuk dijual kepada murid sekte Dao? Bagaimana Istana Cunyang bisa menjualnya kepada orang lain? Petik 2. Senior Wu, kami tidak pernah menjualnya kepada orang di luar sekte Dao. Begitu dia mendengar nada bicara tetua Wu, Sangguan Feng segera mulai mengeluh. Semua pembeli memenuhi syarat untuk membelinya setelah murid sekte Anda memastikan bahwa mereka adalah murid sekte Dao. Selain itu, kami belum menjualnya kepada siapapun. Nada suara Sangguan Feng sangat marah. Meskipun dia menyebut pihak lain sebagai senior, dia mengatakan bahwa dia adalah kami, dan tidak ada kerendahan hati sebagai junior. Ada murid Dao sekte yang telah membeli peta formasi-formasi penyegelan iblis. Penatua Wu juga orang yang bijaksana. Dia tahu bahwa banyak pembudidaya nakal meminta teman mereka untuk membeli peta formasi, tetapi menurutnya itu bukan masalah besar. Namun, sekarang peta formasi-formasi penyegelan iblis telah terjual, Penatua Wu segera memahami metode pihak lain. Dia segera bertanya, siapa yang membeli peta formasi-formasi penyegel iblis? Kali ini, Sangguan Feng tidak membuka mulutnya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan jade slip dari tas Qian Kun miliknya. Setelah membacanya, dia hendak menjawab, tetapi Penatua Wu melambaikan tangannya dan langsung memerintahkan, jangan menyebutkan pembeli gelombang pertama dari 5 sekte utama, sekte Danding, dan 3 sekte Dao. Beritahu saja kami yang kami tidak tahu. Tentu saja, yang dimaksud Penatua Wu adalah selain orang-orang di luar sekte, murid sekte manapun yang berani berkolusi dengan sekte iblis mungkin akan membayar mahal kali ini. Selain pembeli dari sekte, tidak ada orang lain. Sangguan Feng tersenyum pahit dan menjawab tanpa daya. Yang mana dari 3 sekte Dao itu? Momentum Penatua Wu tiba-tiba muncul. Tentu saja, mustahil bagi orang-orang dari 5 sekte utama untuk berkolusi dengan sekte iblis. Tentu saja, ini adalah masalah sekte kecil lainnya. Bukan mereka. Sangguan Feng melirik ke arah kepala istana. Ketua istana mengangguk dan Sangguan Feng menjawab. Apakah itu murid dari sekte Danding? Penatua Wu segera bertanya. Sekte Danding hanya membeli 1. Jawab Sangguan Feng dengan jujur. Kali ini, Penatua Wu agak malu. Masalahnya ada pada 5 sekte utama, jadi tidak mudah untuk mengatakannya. Namun segera, Penatua Wu menemukan jawabannya. Perjalanannya hanya untuk mencari tahu siapa orang itu, dan bukan untuk membiarkan dia maju untuk membunuh sekte iblis. Apa masalahnya? 5 sekte besar itu besar, dan bisa dimengerti kalau ada beberapa pengkhianat. Meskipun demikian, Penatua Wu masih meletakkan fondasinya terlebih dahulu, dan kemudian bertanya, berapa banyak salinan yang dibeli oleh sekte 5 elemen. Tatapan Sangguan Feng sekali lagi menatap ke arah kepala istana. Meskipun kepala istana memintanya untuk menjawab dengan jujur, dia tetap harus melihat niat kepala istana. Penatua Wu juga melihat tindakan Shanghai Feng, memandang kepala istana, mengerutkan kening dan bertanya, apakah karena Anda takut menyinggung perasaan orang? Anda dapat yakin bahwa tidak peduli siapa itu, saya, orang Taitian, akan menyelidikinya secara terpisah. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Istana Cunyang. Petik 2. Hanya ada 1 salinan dari sekte 5 elemen. Setelah kepala istana mengangguk dengan berat, Sangguan Feng menjawab dengan cepat. Bagaimana dengan sekte Qian Kun? Penatua Wu tidak berhenti dan bertanya dengan cepat. Sekte Qian Kun juga merupakan 1 salinan. Sangguan Feng menjawab dengan cepat. Sekte Awan Biru. Pidato Penatua Wu menjadi semakin cepat. Sekte Awan Biru adalah 1 salinan. Pulau Abadi Giok Hijau. Mata Penatua Wu telah memancarkan seberkas cahaya, dan ada tanda-tanda kemarahan. Pulau Abadi Giok Hijau hanya membeli 1 salinan. Apa maksudmu? Mendengar jawaban Sangguan Feng, wajah Penatua Wu sangat indah, dan pada saat yang sama, ada sedikit kemarahan. Senior, sebenarnya, selain sekte ini, diagram formasi segel iblis lainnya dibeli oleh murid Taitianmen. Shanghai Feng tidak lagi mengelak, dan langsung mengucapkan kata-kata yang jelas. Setelah gelombang pertama membeli 1 salinan, ada 23 murid Taitianmen yang membeli 23 salinan diagram pembentukan segel iblis dari junior generasi muda ini. Chapter 1294. Wajah Penatua Wu sudah sangat indah saat ini. Agak tidak terbayangkan, tapi tetap menarik. Hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah ekspresi kaget dan tidak percaya, yang membuat kepala istana tertawa di dalam hatinya. Mustahil. Apakah kamu salah mengingatnya? Penatua Wu akhirnya bereaksi. Semua diagram susunan segel iblis dibeli oleh murid-murid Taitianmen. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia datang untuk melacak orang-orang yang kehilangan susunan segel iblis, untuk menemukan orang-orang yang berkolusi dengan sekte iblis. Jika semuanya dibeli oleh murid Taitianmen, bukankah itu berarti orang yang berkolusi dengan sekte iblis adalah orang Taitian? Dalam hal ini, orang-orang Taitian tidak dapat menghilangkan reputasi pencuri yang memanggil pencuri itu. Bagaimana mungkin orang Taitian, pemimpin sekte Dao, membiarkan hal seperti ini terjadi? Bagaimana junior ini berani bercanda tentang ini?
Shanghai Feng juga memasang ekspresi keluhan dan buru-buru menjelaskan, semua transaksi dicatat, dan semuanya diawasi oleh murid-muridmu. Transaksi besar semacam ini, junior ini dapat mengingat situasi sebelum transaksi. Saya pikir para murid dari sektemu juga mengingatnya. Selama itu diverifikasi, itu akan menjadi jelas. Junior ini tidak akan pernah berani melanggar perintah senior. Transaksi besar, tentu saja transaksi besar. Transaksi yang melibatkan ribuan pon batu roh terbaik ini tentu merupakan transaksi besar. Itu terkait dengan reputasi Tai Tianmen dan susunan segel iblis. Pada saat ini, Penatua Wu tidak peduli bahwa dia berada di Istana Cunyang. Dia segera memerintahkan Shanghai Feng untuk memanggil murid-murid Tai Tianmen yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengawasan pada saat itu, dan menghadapi mereka secara langsung. Shanghai Feng segera pergi memanggil orang-orang, tetapi dia tidak hanya membawa staf Istana Cunyang dan murid pengawas Tai Tianmen, tetapi juga beberapa orang dari 5 sekte utama. Orang-orang ini adalah orang-orang dari 5 sekte utama yang ditempatkan secara permanen di Istana Cunyang setelah serangan terakhir di Istana Cunyang. Semuanya memiliki identitas seorang penatua. Maksudnya itu apa? Ekspresi Penatua Wu langsung berubah. Jika hanya orang-orang dari Istana Cunyang dan Tai Tianmen, maka masalahnya akan terbatas pada 2 sekte saja, dan orang-orang dari sekte lain tidak akan mengetahuinya. Namun, sekarang orang-orang dari 5 sekte semuanya ada di sini, tidak mudah untuk menyembunyikannya. Kami hanya penasaran, melihat penjaga toko Sangguan memanggil orang, kami datang untuk melihat keseruannya dan menjadi saksi. Seorang tetua wanita dari Green Jade Immortal Island segera berkata sambil tersenyum. Sejak insiden Bei Suangyu dan Liu Ziwei, Pulau Abadi Giok Hijau telah mempertahankan Istana Cunyang dalam segala aspek, dan kali ini tidak terkecuali. Karena mereka sudah ada di sini, tidak mungkin Penatua Wu bisa mengusir mereka. Bahkan jika Tai Tianmen kuat, tidak mungkin menyinggung 4 sekte utama lainnya pada saat yang sama, jadi dia hanya bisa menerima status quo ini. Di depan orang-orang dari 5 sekte utama, dia membiarkan staf Istana Cunyang dan murid Tai Tianmen yang bertanggung jawab atas pengawasan pada saat itu menggambarkan situasi pada saat itu satu persatu. Ngomong-ngomong, Istana Cunyang juga sudah dipersiapkan dengan baik. Catatan tersebut ditandatangani dan dikonfirmasi oleh murid Tai Tianmen yang bertanggung jawab atas pengawasan. Pembeli pada saat itu memang adalah murid Tai Tianmen. Kecuali tidak mengetahui apa yang dibeli saat itu, murid Tai Tianmen yang bertugas mengawasi sangat ingat bahwa staf Istana Cunyang selalu mengatakan dengan nada iri dan cemburu bahwa Tai Tianmen benar-benar kaya. Mendengar susunan segel iblis telah muncul di sekte iblis, orang-orang dari 4 sekte lainnya menjadi tidak tenang. Sekarang telah dipastikan satu persatu bahwa semua diagram susunan segel iblis dibeli oleh murid-murid Tai Tianmen. Tiba-tiba, beberapa orang dari 4 sekte utama memandang Penatua Wu dari Tai Tianmen dengan cara yang berbeda. Ini adalah masalah yang sangat penting, jadi Istana Cunyang tidak menyembunyikan apa yang telah dibeli orang-orang ini. Mereka menceritakan semuanya satu persatu. Yang mengejutkan semua orang, orang-orang ini tidak hanya membeli diagram formasi penyegelan iblis, tetapi mereka juga membeli metode budidaya sekte iblis, metode budidaya Tao, dan barang-barang lain-lain. Secara total, setiap orang telah menghabiskan lebih dari 1000 kg batu roh kelas atas. Berdasarkan fakta yang telah diketahui, jika masyarakat Istana Cunyang dan murid Tai Tianmen yang bertugas mengawasi tidak berbohong, hampir dapat dipastikan bahwa 23 orang yang membeli diagram susunan dan metode budidaya nantinya semuanya ada di dalam, berkolusi dengan Sekte Iblis dan Aliansi Penggarap Individu. Atau terus terang, orang-orang itu hanyalah pion dari Sekte Iblis dan Aliansi Penggarap Individu di Tai Tianmen. Bukan hal yang aneh jika berbagai sekte mengatur pion satu sama lain. Bukankah orang Tai Tian juga mengatur Liang Shaoming di Istana Cunyang? Namun, bidak-bidak sekte tiba-tiba memilih untuk membuat masalah saat ini, yang hanya berarti satu hal. Mereka mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap orang Tai Tian. Dengan kata lain, orang-orang Tai Tian telah membuat marah publik karena masalah diagram susunan segel iblis. Istana Cunyang bersedia menjual diri mereka sendiri, tetapi orang-orang Tai Tian melompat keluar dan ikut campur. 4 sekte besar lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang-orang Tai Tian sangat sombong. Apa maksudnya? Apakah mereka ingin bersaing dengan aliansi penggarap individu dan sekte iblis sendirian? Susunan segel iblis sangat penting sehingga tidak dapat diabaikan untuk setiap sekte. Orang Tai Tian melarang orang lain untuk membelinya, yang tidak semudah memotong mata pencaharian masyarakat. Jika mereka memiliki susunan segel iblis dan tidak membiarkan orang lain memilikinya, jelas mereka tidak memberi orang lain cara untuk hidup. Meskipun agak kekanak-kanakan untuk mengatakan bahwa orang-orang Tai Tian berkolusi dengan aliansi penggarap individu dan sekte iblis, wajah orang-orang Tai Tian sama sekali tidak bagus. Semua murid yang mengkhianati sekte tersebut berasal dari Tai Tianmen. Jika ini bukan karena orang Tai Tian tidak mengajar dengan baik, lalu apa penyebabnya? Penatua Wu tidak berani untuk tinggal, dia juga tidak memiliki wajah untuk tinggal. Dia bergegas kembali ke Tai Tianmen untuk melaporkan masalah ini kepada pemimpin sekte Li. Identitas para murid yang diduga mengkhianati sekte tersebut harus diselidiki satu persatu, terutama keberadaannya. Demikian pula, orang-orang dari 4 sekte utama juga bergegas kembali ke sekte masing-masing untuk melapor. Segera, orang-orang Tai Tianmen menemukan bahwa semua murid yang membeli diagram susunan telah menghilang tanpa jejak, dan mereka tidak dapat lagi menemukan jejaknya. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini pastinya adalah pion dari sekte tersebut. Sekarang setelah mereka menyelesaikan tugas besar ini, mereka dianggap telah berhasil mundur. Berita itu pasti menyebar, dan hampir semua pembudidaya di dunia sedang menunggu untuk melihat orang-orang Tai Tian mempermalukan diri mereka sendiri. Mengandalkan kekuatan sekte Tao terbesar, mereka mengancam Istana Cunyang untuk tidak menjual diagram susunan segel iblis. Sekarang, ada masalah bahwa murid-murid mereka menjual diagram susunannya ke sekte iblis.
Ternyata orang yang benar-benar berkolusi dengan Sekte Iblis sebenarnya adalah orang-orang Taitian, yang meneriakkan slogan paling keras untuk membasmi setan dan membela Dao. Banyak pembudidaya yang telah lama tidak puas dengan orang-orang Taitian secara selektif mengabaikan fakta bahwa murid-murid Taitianmen ini mungkin adalah pion dari sekte lain, dan hanya percaya bahwa mereka adalah murid asli dari orang-orang Taitian. Faktanya, itu benar. Mereka memang murid-murid Taitianmen yang telah magang secara resmi di Taitianmen. Kali ini, orang-orang Taitian tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Chapter 1295. Di satu sisi, orang-orang Taitian mengirim orang untuk mencari jejak para murid pengkhianat itu. Di sisi lain, mereka menjelaskan kepada semua pihak bahwa ini adalah konspirasi pelaku kejahatan di gerbang iblis. Secara pribadi, mereka membenci Istana Chunyang. Jika Istana Chunyang memberitahu mereka ketika orang-orang ini membeli diagram formasi taktis penyegel setan, bagaimana bisa ada masalah seperti itu? Jelas sekali, Istana Chunyang melakukan ini dengan sengaja. Mereka sengaja tidak memberitahukannya, lalu berpura-pura tidak bersalah setelah kejadian tersebut. Semuanya salah Istana Chunyang. Namun orang Taitian tidak dapat menyerang Istana Chunyang. Pada saat itu, disepakati bahwa murid Taitianmen bertanggung jawab untuk menyaring apakah mereka murid Tao, dan Istana Chunyang bertanggung jawab untuk menjual barang. Selain itu, baik penjual maupun pembeli tidak ingin murid pengawas Taitianmen mengetahui transaksi apa yang terjadi antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak secara kebetulan meminta para murid Taitianmen untuk menghindari membeli sesuatu. Orang-orang Taitian juga setuju pada saat itu. Pada saat ini, mereka secara alami tidak dapat membicarakan hal ini lagi. Para Taitianmen, yang terbiasa menerima begitu saja, tidak akan pernah memikirkan sikap sekte mereka ketika mereka mengirim orang untuk meminta Istana Chunyang agar tidak menjual formasi taktis penyegel iblis ke gerbang iblis. Bagaimanapun, sekte mereka pasti benar, dan yang lain salah. Ini adalah praktik dan pemikiran yang konsisten dari orang-orang Taitian. Jika orang-orang Taitian bersikeras melakukan praktik ini pada awal ketika Yang Chen menjual rahasia alkemis kelas 5, semua orang tidak akan berkata apa-apa. Tidak peduli apa, gerbang iblis masih berbeda dari gerbang Tao dalam hal filosofi kultivasi, dan kebencian yang terakumulasi selama ribuan tahun tidak akan hilang kapanpun. Tetapi karena sekte iblis dan aliansi pembudidaya nakal diizinkan untuk berpartisipasi pada saat itu, masalah pembentukan segel iblis harus dikecualikan, terutama jika itu bukan urusan sekte surga terbesar, atau urusan sekte lain, tetapi sekte surga terbesar menghalanginya, siapapun tidak akan bahagia. Sekarang giliran orang-orang Taitian yang mendapat masalah. Serangkaian rumor penilaian buruk, pengajaran buruk, kolusi dengan gerbang iblis membuat orang Taitian malu. Bahkan ketika murid-murid Taitianmen keluar, para kultivator lain memandang mereka secara berbeda dari sebelumnya. Selain orang-orang yang selalu ingin menjilat orang-orang Taitian, sikap orang lain terhadap murid-murid Taitianmen telah berubah. Jarak mereka jauh lebih jauh, dan bahkan ada sedikit perlawanan. Sekarang orang-orang Taitian dapat melarang Istana Chunyang menjual peta lingkaran penyegel iblis. Besok, mereka mungkin melarang sekte mereka sendiri untuk melakukan bisnis tertentu, dan lusa, mereka mungkin melarang sekte mereka sendiri untuk membeli barang-barang tertentu yang sangat dibutuhkan. Bagaimanapun, dengan kedok melenyapkan setan dan membela Tao, orang Taitian akan mengambil keputusan akhir. Semua pembudidaya sedang menunggu untuk melihat bagaimana orang Taitian akan menangani masalah ini. Jika orang Taitian tidak menanganinya dengan baik, lalu siapa yang berani berurusan dengan orang Taitian di masa depan? Bagaimana orang-orang Taitian yang terisolasi berani mengatakan bahwa mereka adalah sekte nomor 1 dalam Taoisme? Sekalipun itu hanya demi reputasi sekte, manajemen puncak Taitianmen harus menunjukkan sikap. Tentu saja, orang-orang Taitian juga memahami hal ini, jadi mereka segera menemukan solusinya. Semua murid yang membeli lingkaran penyegel iblis telah dihapus dari daftar, dan mereka diburu tanpa batas waktu. Semua murid yang bertugas mengawasi dipanggil kembali, dan kemudian mereka dihukum dengan berbagai cara karena alasan pengawasan yang tidak memadai. Penatua yang bertanggung jawab atas masalah ini dihapus dari posisinya sebagai penatua, dan dia terpaksa bermeditasi dalam pengasingan. Hukuman seperti itu jelas tidak dapat meredakan kebencian para pembudidaya, dan bahkan 4 sekte lainnya pun merasa tidak puas. Murid-murid Taitianmen, secara kolektif, mendukung musuh, sehingga sekte utama gerbang iblis juga memiliki lingkaran penyegel iblis. Di masa depan, ketika kekuatan gerbang iblis meningkat pesat, bukankah itu akan menjadi semakin merepotkan? Dengan peluang yang begitu bagus, keempat sekte pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memukul mereka saat mereka sedang terpuruk. Orang-orang Taitian yang dirugikan tidak dapat mengungkapkan kepahitan mereka. Murid-murid yang bertugas mengawasi benar-benar dianiaya. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Ketika mereka membeli peta tersebut, identitas orang-orang itu memang adalah murid Taitianmen. Apakah ini salah? Mungkinkah para murid pengawas ini dapat meramalkan bahwa orang-orang ini akan mengkhianati sekte tersebut di masa depan? Oleh karena itu, para murid yang menerima hukuman ini juga tidak mau, tetapi sekte harus mengorbankan mereka untuk menunjukkan sikap kepada dunia. Sedangkan untuk Istana Chunyang, tidak terjadi apa-apa. Jika menerapkan aturan yang ditetapkan oleh Taitianmen tanpa diskon apapun juga salah, maka Istana Chunyang tidak akan berkata apa-apa. Masalahnya adalah orang-orang Taitian tidak bisa menamparkan wajahnya sendiri, dan mereka tidak bisa mengatakan bahwa Istana Chunyang salah. Jika harus dikatakan bahwa Istana Murni yang salah, mungkin kesalahan mereka adalah mereka tidak melakukan apapun. Ketika orang-orang itu membeli lingkaran penyegel iblis, mereka tidak memberitahu orang-orang Taitian. Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat Istana Chunyang. Masalahnya adalah Istana Chunyang bukanlah sekte yang berafiliasi dengan Taitianmen, jadi mereka tidak memiliki kewajiban untuk memberi tahu mereka. Terlebih lagi, orang yang membeli peta itu jelas adalah murid Taitianmen. Masuk akal untuk memberitahu 4 sekte lainnya.
Namun, ketika orang-orang Taitianmen membeli peta tersebut, mereka harus memberitahu orang-orang Taitian. Apakah mereka benar-benar ingin membuat Istana Chunyang terlihat buruk di kedua sisi? Hal lucu itu perlahan berakhir. Istana Chunyang tidak mengalami kerugian apapun. Mereka tetap menjual sebanyak yang seharusnya, tapi sedikit tertunda. Keempat sekte juga tidak mengalami kerugian apapun. Mereka menonton pertunjukan bagus secara gratis, jadi suasana hati mereka jauh lebih baik. Sekte utama Gerbang Kegelapan dan aliansi penggarap individu juga tidak menderita kerugian apapun. Mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka beli, tetapi hal itu tertunda untuk jangka waktu tertentu. Satu-satunya kerugian besar adalah orang-orang Taitian. Hilangnya nama baik, rasa malu karena bekerja keras tanpa hasil, ketidakberdayaan karena ditampar oleh rakyatnya sendiri, amarah karena dibodohi orang lain, menyinggung banyak orang, dan hampir menjadi sasaran kritik publik. Namun, mereka tetap harus menghukum murid-muridnya yang tidak melakukan kesalahan untuk menjelaskan kepada dunia. Orang-orang Taitian tidak pernah mengalami keluhan seperti itu sepanjang sejarah. Saat lingkaran penyegel iblis dari sekte-sekte utama perlahan mulai terbentuk, masalah ini akhirnya berlalu sedikit demi sedikit. Namun, sekte-sekte besar punya kekhawatiran baru. Lingkaran penyegel iblis sepertinya telah dipatahkan oleh Yang Chen. Jika dia tahu cara memecahkannya, bukankah lingkaran penyegel iblis dari sekte-sekte utama akan menjadi sebuah lelucon? Meskipun sekte-sekte besar menginginkan lingkaran penyegel iblis terutama karena fungsinya yang kuat dalam mengisolasi ujian surga, bukankah akan lebih baik jika lingkaran itu juga dapat memainkan fungsi perlindungan dari lingkaran? Oleh karena itu, mata semua orang tertuju pada Yang Chen, dan mereka mulai berpikir tentang cara untuk memecahkan lingkaran. Namun, Yang Chen sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi sasaran kritik publik. Dia masih melakukan pelatihan tertutup di Istana Chunyang. Dalam kata-katanya, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade baginya untuk menyempurnakan pedang terbang air EX. Selama periode ini, semua orang tidak boleh mengganggunya. Sayangnya, sekte-sekte yang merasa tidak nyaman itu masih menemukan Yang Chen, dan merekalah yang tidak bisa ditolak oleh Yang Chen. Peri Junqi, Peri Kayu Hijau, dan saudara perempuan Murong datang ke Istana Chunyang bersama lagi dan kembali ke sisi suami mereka. Dengan penampilan mereka, Yang Chen harus tetap berhadapan dengan orang lain. Dia hanya mengumpulkan semua anggota sekte yang tertarik dengan cara memecahkan lingkaran dan memecahkan rahasia memecahkan lingkaran untuk mereka. Chapter 1296. Setelah mendapatkan diagram arai segel iblis, para master dari sekte utama terus mempelajarinya. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka memutar otak, mereka tidak dapat menemukan cara untuk memecahkan arai segel iblis. Namun, susunan ini sebenarnya dipatahkan oleh Yang Chen. Dengan cara ini, mungkinkah pencapaian Yang Chen dalam susunan tidak lebih buruk dari alkimia miliknya? Alasan terpenting kehancuran keluarga Zhao adalah karena arai segel iblis dipaksakan, sehingga tidak dapat menekan pembalasan surga. Ketika pembalasan surga dari Longsuan abadi bumi kelas 4 turun, mereka yang tidak dilindungi semuanya mati. Meskipun sekte utama menyukai fungsi arai segel iblis untuk menekan retribusi surga, ada orang seperti Yang Chen yang dapat memecahkan arai segel iblis, yang agak membingungkan. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, maksud semua orang pada dasarnya sama. Jika ada lebih banyak master dan lebih banyak retribusi surga yang ditekan, begitu Yang Chen tiba-tiba memecahkan susunannya, bukankah mereka akan berakhir seperti keluarga Zhao? Jika mereka tidak menemukan cara untuk memecahkan arai segel iblis dan tidak mengisi kekurangan terakhir, sekte utama tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang. Yang Chen memahami pikiran mereka, jadi dia tidak menolak. Dia membiarkan mereka berkumpul dan mengumumkannya sekaligus, sehingga dia tidak perlu mengatakannya beberapa kali. Sekte utama masih cukup puas dengan sikap Yang Chen, terutama pil obat yang dibeli dari Yang Chen, yang pada dasarnya telah membangun kredibilitas Yang Chen. Secara umum, semua orang bersedia memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan Yang Chen. Itu terkait dengan kepentingan sekte, sehingga perwakilan dari sekte utama dengan cepat berkumpul dan diterima secara pribadi oleh kepala istana. Peri Junqi, Peri Qingmu, dan Peri kelima Murong semuanya hadir. Kali ini, mereka semua akan tinggal di Istana Chunyang untuk menemani Yang Chen. Saya tahu niat para senior. Sebenarnya sangat mudah untuk memecahkan susunan ini. Yang Chen menghadap perwakilan dari sekte utama dan langsung berkata, pada dasarnya, ada dua cara untuk memecahkan susunan dalam sekejap. Mendengar perkataan Yang Chen, sekelompok orang terkejut. Saat Istana Chunyang menjual peta formasi, mereka tidak mengatakan hal seperti itu. Bukankah ini jebakan? Namun, selir Yang Chen sangat tenang dan tidak mengalami banyak gejolak emosi. Pasti ada alasan kenapa suaminya mengatakan itu. Salah satu caranya adalah mencari ahli dan menghancurkan formasi dengan kekerasan. Yang Chen menunggu semua orang tenang sebelum dia perlahan berkata, selama kekuatan serangan melebihi batas formasi secara alami akan rusak. Omong-omong, ini sebenarnya adalah metode umum untuk menerobos semua formasi. Setiap formasi memiliki batasnya, dan tidak mungkin sebuah formasi ada tanpa batas. Oleh karena itu, selama batas formasi terlampaui, wajar saja jika formasi tersebut rusak. Kuncinya adalah, serangan macam apa yang bisa menghancurkan formasi penyegel iblis. Menurut tebakanku, kekuatan serangan spesifiknya setidaknya harus mencapai alam tahap kelima dari alam abadi bumi. Kali ini, Yang Chen tidak memberikan nilai pastinya, tetapi hanya menebak, ketika kura-kura hitam melarikan diri, itu kira-kira tingkat alam abadi bumi tahap keempat. Jika tidak dapat menembus alam tahap keempat, tahap alam abadi bumi, ia harus membutuhkan alam yang lebih tinggi. Setidaknya tahap kelima dari alam abadi bumi. Petik 2. Biasanya, setelah melewati masa kesengsaraan dan naik, seseorang akan mencapai tahap pertama alam abadi manusia. Di atas itu, masih ada alam abadi manusia tahap ke-9 dan ke-10, dan kemudian alam abadi bumi.
Dengan kata lain, setidaknya ada dua alam yang lebih tinggi dari tahap Mahayana untuk dapat mematahkan formasi ini. Dalam sekte di dunia fana, bahkan jika Tianmen dimasukkan, bagaimana mungkin ada ahli di atas tahap ke-10 dari alam abadi manusia? Jika penatua tertinggi bisa mencapai tahap kelima dari alam abadi manusia, dia sudah menjadi monster tua di antara monster tua. Untuk menghancurkan formasi penyegelan iblis sama sulitnya dengan naik ke surga. Ini juga berarti bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk menghancurkan formasi penyegel iblis dengan kekerasan. Orang-orang dari sekte utama menghela nafas lega. Apa metode kedua? Seseorang langsung bertanya. Karena kura-kura hitam tidak dapat mencapai alam tahap kelima dari alam abadi bumi, jelas bahwa ini bukanlah metode yang digunakan Yang Chen untuk menghancurkan formasi. Yang dipedulikan semua orang adalah metode Yang Chen ini. Metode kedua adalah menghancurkan formasi penyegel iblis dari dalam. Yang Chen akhirnya berbicara dan mengatakan metode yang membuat semua orang tertarik. Saya pikir semua orang telah menemukan bahwa formasi penyegel iblis ini sebenarnya memiliki mata formasi. Perwakilan di sini semuanya ahli dalam formasi. Apapun yang berhubungan dengan formasi, mereka setidaknya harus mengetahui tentang formasi. Sedangkan untuk mata formasi, setelah sekte utama mendapatkan peta formasi, ada orang yang secara khusus menganalisanya. Tentu saja mereka mengetahuinya. Setelah Yang Chen berkata demikian, semua orang mengangguk. Biasanya, mata formasi membutuhkan dua orang untuk mengontrol dan menyesuaikan formasi kapan saja. Kata Yang Chen, ini bisa dilihat dari peta formasi, jadi Yang Chen tidak perlu menyembunyikannya, jadi, kedua orang ini sangat penting. Begitu mereka memiliki pemikiran lain atau terbunuh, formasi tersebut pada dasarnya dapat dikatakan mudah dipatahkan. Petik 2. Begitu orang yang mengendalikan mata formasi memiliki ide lain, tentu saja formasi tersebut dapat dipatahkan secara instan. Namun, jika mereka terbunuh, formasi tersebut setidaknya dapat berjalan sendiri untuk jangka waktu tertentu, namun hal tersebut tidak terkait dengan penghancuran formasi secara instan. Namun, apa yang dikatakan Yang Chen tidak sepenuhnya salah. Sebuah formasi tanpa ada yang mengendalikannya adalah formasi mati, dan bisa rusak seiring berjalannya waktu. Tuan Yang, bagaimana Anda menghancurkan formasi saat itu? Tetua dari sekte Tianmen segera bertanya. Meskipun dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari Tao Junqi, bagaimanapun juga, dia tidak tahu intinya, jadi dia segera bertanya. Ini juga merupakan pertanyaan yang ingin diketahui oleh orang lain. Saya berada di keluarga Zhao saat itu. Saya menggunakan alkimia sebagai alasan untuk meminta keluarga Zhao mengirim kura-kura hitam untuk membantu. Indra ilahi dari kura-kura hitam abadi bumi kelas 4 membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengetahui pergerakan para master yang mengendalikan pembentukan keluarga Zhao. Tidak ada rasa bersalah di wajah Yang Chen. Ia berkata dengan wajar, pada saat terakhir, kura-kura hitam tiba-tiba melancarkan serangan rasa ilahi dan membunuh 2 master yang mengendalikan mata formasi. Kemudian, dengan kekuatan kura-kura hitam abadi bumi kelas 4, ia langsung membuka penyegel iblis formasi dari dalam. Ketika Yang Chen memecahkan formasi, Tao Junqi, Si Wushuang dan saudara perempuan Murong semuanya hadir. Memikirkan situasi saat itu, mirip dengan apa yang dikatakan Yang Chen. Mendengar ini, mereka akhirnya mengerti apa yang terjadi saat itu, dan mereka semua mengangguk sedikit. Ketika para perwakilan mendengar pernyataan Yang Chen, mereka tiba-tiba merasa lega. Penjelasan Yang Chen sangat masuk akal dan semuanya masuk akal. Tentu saja, lebih mudah menghancurkan formasi dari dalam daripada dari luar. Dengan cara ini, tampaknya satu-satunya kesalahan keluarga Zhao adalah membiarkan rasa ilahi kura-kura hitam memasuki formasi penyegel iblis. Jika tidak, mustahil bagi Yang Chen untuk menghancurkan formasi penyegel iblis bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat. Dengan cara ini, selama orang yang mengendalikan mata formasi dapat dipercaya, tidak akan ada masalah. Setelah mencapai kesimpulan ini, perwakilan dari sekte utama akhirnya merasa lega, dan hati mereka menjadi tenang. Chapter 1297. Pada akhirnya, Yang Chen memecahkan Dimensel Array secara kebetulan. Jika keluarga Zhao tidak memiliki kura-kura mendalam abadi bumi kelas 4, dan jika kura-kura mendalam ini tidak dipaksa oleh keluarga Zhao untuk menjadi binatang penjaga gunung, Yang Chen tidak akan mampu memecahkan susunannya, hidupnya. Hasil akhirnya adalah kematian karena usia tua atau menjadi anak perusahaan dari keluarga Zhao. Arai segel iblis masih aman. Setelah sampai pada kesimpulan ini, wajah semua orang menunjukkan senyuman. Yang Chen benar-benar melakukan hal hebat kali ini. Dengan Dimensel Array, banyak master memiliki harapan baru. Namun perwakilan semua pihak yang sampai pada kesimpulan tersebut tidak serta-merta pergi. Mereka masih ingin mengetahui hal lain. Grandmaster Yang, saya tidak tahu apakah pil obat yang Anda sempurnakan di keluarga Zhao dapat meningkatkan kesadaran spiritual, bisakah Anda memberi kami resep pilnya? Yang lain tidak berbicara, tetapi akhirnya, perwakilan dari Tianmen bertanya. Jika pil obat yang dimurnikan oleh Yang Chen dihitung, pil penginderaan batin, pil jantung batin yang mempertanyakan, pil 100 tahun, pil perebutan surga, ditambah arai segel setan, hampir dapat dikatakan bahwa itu hanyalah satu hentikan layanan untuk melewati kesengsaraan dan naik. Orang-orang tidak bisa tidak kagum. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Yang Chen belum menyempurnakan pil obat yang dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Namun, menurut berita yang dibawa kembali oleh beberapa selir Yang Chen, tampaknya Yang Chen telah menyempurnakan pil obat yang dapat meningkatkan kesadaran spiritual di keluarga Zhao. Beberapa orang di keluarga Zhao telah meminumnya dan itu sangat efektif. Yang ingin diketahui oleh perwakilan semua pihak adalah pil obat misterius. Harus diketahui bahwa hambatan bagi banyak alkemis saat ini adalah kurangnya kesadaran spiritual. Tidak hanya para alkemis, tetapi selama mereka adalah seorang kultivator, tidak ada yang akan mengeluh bahwa kesadaran spiritual mereka terlalu kuat.
Jika Yang Chen benar-benar dapat memiliki pil obat yang dapat meningkatkan kesadaran spiritual, itu berarti pil tersebut akan menjadi sumber daya penting lainnya untuk budidaya di masa depan, dan semua pihak harus memegangnya apapun yang terjadi. Ketika orang-orang Tianmen bertanya tentang pil obat ini, Yang Chen mengetahui tujuan dari orang-orang ini. Dia tidak bisa tidak melirik beberapa selirnya. Tak perlu ditanyakan, kabar itu pasti bocor dari mulut mereka. 7 gadis dilirik oleh Yang Chen dan merasa gugup tanpa alasan. Yang Chen tidak mengatakan bahwa berita tentang pil obat itu tidak dapat diberitahukan kepada sekte, jadi mereka tidak menyembunyikannya dari sekte. Sekarang tampaknya sekte utama memikirkan suami mereka lagi, dan itu tidak ada gunanya. Jika suami menyalahkan mereka, bagaimana mereka akan hidup jika terjebak di antara suami dan sekte? Untungnya Yang Chen hanya melirik mereka dan tidak menyalahkan mereka. Hal ini meredakan kegelisahan di hati ketujuh wanita tersebut. Namun, mereka pun tidak tahu kapan pikiran mereka mulai berputar pada niat suaminya. Untuk mendapatkan kepercayaan dari keluarga Zhao, mereka secara khusus bekerja sama dengan kura-kura hitam. Mereka menggunakan kesadaran spiritual yang kuat dari kura-kura hitam untuk merangsang potensi penggunanya, sehingga mereka dapat merasakan pertumbuhan pesat kesadaran spiritual mereka, dalam waktu singkat. Tapi setelah 10 tahun, orang itu akan mati. Mendengar bahwa itu sebenarnya alasannya, semua orang merasa kecewa. Namun, ini adalah hal yang normal. Tak seorang pun di sekte yang pernah mendengar tentang pil yang dapat meningkatkan rasa ilahi seseorang secara signifikan. Dia mengira telah membuat terobosan, tetapi sekarang sepertinya itu hanya ilusi. Menurut perkiraanku, kamu setidaknya harus mencapai level alkemis kelas 7. Mungkin kamu bisa menyempurnakan beberapa pil yang dapat meningkatkan kesadaran ilahimu. Yang Chen melihat semua orang kecewa dan menambahkan kalimat lain, dunia fana, tidak mungkin. Kalimat ini juga memberi setiap orang secercah harapan yang bukan harapan. Dalam hal alkimia saja, tidak ada seorang pun di dunia fana yang lebih baik dari Yang Chen. Bahkan Yang Chen berkata demikian. Semua orang sudah menyerah. Bagaimanapun, seorang master alkemis kelas 7, bahkan jika itu adalah Yang Chen, mustahil untuk mencapainya seumur hidupnya di dunia fana. Saat ini, tidak ada seorang pun yang memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi kesengsaraan dan naik, jadi lebih baik tidak mengharapkan masa depan yang lebih jauh dan ilusi. Bagaimanapun, masalah arai penyegel iblis telah terpecahkan sepenuhnya, selama orang yang mengendalikan mata arai benar-benar dapat diandalkan. Jika orang-orang yang mengendalikan mata arai dari sekte utama mempunyai ide lain, bahkan jika sekte tersebut dihancurkan, orang lain tidak dapat disalahkan. Siapa yang meminta sekte untuk tidak menemukan orang yang dapat dipercaya? Setelah mengusir orang-orang dari sekte, metode untuk menghancurkan arai penyegel iblis juga menyebar. Hal ini sengaja dilakukan oleh Istana Cunyang. Mereka yang datang semuanya dari Sekte Tao. Orang-orang dari Sekte Iblis dan Aliansi Penggarap Nakal belum mengetahui berita tersebut. Di satu sisi, itu untuk menjelaskan kepada Sekte Iblis dan Aliansi Penggarap Nakal yang membeli arai penyegel iblis. Di sisi lain, ini juga untuk memberitahu para penggarap bahwa mereka tidak boleh berpikir untuk menghancurkan arai penyegel iblis. Adapun Yang Chen, dia kembali ke halaman rumahnya bersama 7 selirnya. Begitu mereka memasuki Istana Naga, 7 gadis berlutut di hadapan Yang Chen pada saat yang bersamaan. Aku sudah mengungkap rahasia suamiku. Tolong hukum aku. Gadis-gadis itu berbicara serempak dan berlutut, menunggu hukuman Yang Chen. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan merahasiakannya. Apa kejahatannya? Apa hukumannya? Bangunlah. Yang Chen tertawa dan tidak memikirkan hal kecil ini. Dia membiarkan gadis-gadis itu bangun dan bertanya sambil tersenyum, apakah masalah sekte sudah selesai? Gadis-gadis itu bangun dengan patuh dan duduk di sebelah Yang Chen. Tao Junqi adalah orang pertama yang menjawab pertanyaan Yang Chen, saya telah melepaskan posisi tetua sekte. Saya akan tetap di sisi Anda dan melayani Anda di masa depan. Tidak hanya Tao Junqi, tetapi Si Wushuang dan saudara perempuan Murong juga memiliki pemikiran yang sama. Masalah sekte dapat dianggap telah selesai sepenuhnya ketika mereka kembali kali ini. Di masa depan, mereka akan menjadi selir Yang Chen dengan sepenuh hati dan melayani Yang Chen dengan sepenuh hati. Faktanya, sekte masing-masing tidak akan meminta mereka melakukan hal lain. Selama mereka melayani Yang Chen dengan baik, itu akan menjadi kontribusi besar bagi sekte. Segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh sekte tidak akan kekurangan dari mereka. Soal peta formasi berlalu dengan tenang. Tidak ada yang tahu bahwa Yang Chen diam-diam menggali lubang kecil untuk orang Taitian. Hari ini, semua orang secara diam-diam menyaksikan orang-orang Taitian mempermalukan diri mereka sendiri. Besok, mereka mungkin secara kolektif mengambil tindakan untuk mendorong orang-orang Taitian ke dalam lubang. Banyak hal yang tanpa disadari dipengaruhi sedikit demi sedikit, dan kemudian mulai berubah. Selanjutnya, Yang Chen tidak lagi keluar. Dia tinggal di sekte dengan sepenuh hati dan menyempurnakan pedang terbang air IX miliknya sendiri. Kali ini, dia keluar untuk metode pemurnian. Setelah mendapatkan bab merit dari Li Cheng, pedang terbang air IX secara alami akan disempurnakan. Selama pedang terbang air IX selesai dibuat, pedang terbang 5 elemen yin yang besar hanya akan menjadi pedang terbang logam, dan kesuksesan sudah di depan mata. Pemurnian ini berlangsung selama 30 tahun. Istri dan selir Yang Chen pada dasarnya berlatih pengasingan dengan Yang Chen dan mengabaikan hal-hal luar. Namun, keluarga Yang Chen, yang sedang berlatih pengasingan untuk menyempurnakan pedang terbang, tidak mengetahui bahwa ada keributan lain di luar, dan penyebabnya masih terkait dengan Yang Chen. Pusat badai masih di Istana Cunyang, dan tujuan semua orang adalah pil pemurnian tubuh 5 siklus yang disempurnakan oleh Yang Chen. Chapter 1298. Tepatnya, orang luar tidak mengetahui keberadaan pil pemurnian tubuh berjasa 5, dan mereka bahkan tidak mengetahui namanya. Namun, masalah ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh pil penyempurnaan tubuh berjasa.
Pil pemurnian tubuh pahala, Yang Chen tidak membagikan banyak secara total, kepala istana, 7 tetua istana Cunyang, iblis pohon tua Gui Sanyu, Hou Yun, Si Kui, Si Esa, Hana Mengyu, Sangguan Feng, Wang Yuan, Duqian, ditambah 2 dari Lady Fang Hua, totalnya 18. Tentu saja, masih ada beberapa di tangan Yang Chen, tetapi benda-benda ini tidak akan mudah diambil. Yang Chen telah menghabiskan banyak pil pemurnian tubuh. Jika tidak ada persahabatan, mengapa dia memberikannya kepada mereka? Setelah bertahun-tahun, pil pemurnian tubuh yang bermanfaat mulai perlahan berperan. Tanda yang jelas adalah kecepatan kultivasi orang-orang ini mulai meningkat, dan beberapa metode kultivasi tampaknya lebih mudah. Pada awalnya, semua orang tidak menyadarinya, tetapi ketika efeknya sangat jelas, seseorang akhirnya menyadari perubahan ini. Pastinya tidak mungkin menyebabkan perubahan seperti ini dengan akar roh bawaan, jadi itu hanya akar roh yang diperoleh. Wang Yuan adalah salah satu orang yang menyadari hal ini, jadi dia secara tidak sengaja memeriksa dengan batu 5 warna dan tiba-tiba menemukan bahwa akar roh yang diperolehnya tanpa disadari telah meningkat setidaknya 15 poin. Melihat hasil ini, Wang Yuan langsung terkejut, dan orang-orang yang tidak sengaja melihatnya juga terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa akar roh yang diperoleh bisa mengalami perubahan seperti itu. Tiba-tiba, beberapa penonton berasal dari istana Cunyang dan segera mulai meminta nasihat Wang Yuan tentang cara meningkatkan akar roh yang diperoleh. Alhasil, suara mereka menjadi sedikit lebih keras, dan langsung terdengar oleh beberapa orang lainnya. Berita itu menyebar hampir seketika, mengetahui bahwa akar roh yang diperoleh juga dapat ditingkatkan, kecuali bagi mereka yang memiliki nilai penuh dari akar roh bawaan, seperti Si Sanshan, Gao Yue, dan Gong Sunling, para jenius ini, hampir semuanya petani itu gila. Siapa yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan peningkatan akar semangat? Tiba-tiba, banyak orang mulai berbondong-bondong ke istana Cunyang. Tentu saja, istana Cunyang tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, jadi kepala istana pertama-tama meminta orang-orang untuk melindungi Wang Yuan, dan kemudian semua orang berkumpul untuk mendiskusikan secara rinci apa yang terjadi yang menyebabkan tumbuhnya semangat yang diperoleh, akar. Wang Yuan memikirkannya, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan pertumbuhan akar spiritual yang diperolehnya. Satu-satunya penjelasan adalah Yang Chen memaksanya meminum pil pemurnian tubuh kelas 5 saat itu juga. Ketika Wang Yuan mengatakan ini, kepala istana dan tetua lainnya juga tercengang. Setelah itu, mereka segera menggunakan batu 5 warna untuk memeriksanya, dan hasilnya tentu saja di luar dugaan semua orang. Akar spiritual yang diperoleh setiap orang telah tumbuh. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan keterkejutan tuan istana dan para tetua. Mereka tahu bahwa bakat mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang aneh yang berkultivasi yang penuh dengan kejeniusan. Dia mengira selama dia bisa membawa istana Cunyang ke puncak tertinggi dalam hidupnya, itu akan menjadi pencapaian seumur hidupnya. Tak disangka, ia berkesempatan masuk dalam jajaran para jenius tersebut. Kesenjangan antara idiot dan jenius, bisakah sekarang ditarik atau bahkan dinaikkan ke level yang sama dengan cara tertentu? Para kultivator yang tertekan oleh rendahnya bakat mereka di pasar akhirnya melihat secercah cahaya, dan melihat harapan bahwa mereka bisa menjadi jenius. Meski hanya jejak sepele, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Semua orang mengerti apa artinya meningkatkan akar spiritual yang diperoleh. Oleh karena itu, ini adalah masalah yang sangat penting. Para pejabat tinggi istana Cunyang segera tutup mulut. Pada saat yang sama, mereka yang telah meminum pil obat Yang Chen semuanya menutup mulutnya. Meskipun pejabat tingkat tinggi berulang kali merahasiakannya, berita itu pasti menyebar, dan bahkan Nyonya Fang Hua yang berada jauh di Sekte Iblis pun mengetahuinya. Setelah diperiksa, Lady Fang Hua hampir tidak dapat mempercayai matanya. Kapan akar spiritual yang diperolehnya mendekati nilai penuhnya? Hampir tidak ada penjelasan lain kecuali 2 pil obat kelas 5 yang diberikan oleh Yang Chen. Masalah peningkatan akar spiritual yang diperoleh terlalu besar. Istana Cunyang tidak mengakuinya, tapi tidak ada yang bisa menghentikan orang lain untuk menebak-nebak. Mengapa tidak ada orang di sekte lain yang telah memperoleh peningkatan akar spiritual, tetapi hanya istana Cunyang yang memilikinya? Selain itu, Yang Chen sebelumnya telah merilis berita tentang akar spiritual yang diperoleh. Semua orang dengan suara bulat percaya bahwa istana Cunyang, atau Yang Chen, pasti telah menemukan cara untuk meningkatkan akar spiritual yang diperoleh. Yang Chen telah mundur, jadi tidak ada yang bisa meminta Yang Chen untuk mengonfirmasi. Bahkan kepala istana hanya mengetahui bahwa Yang Chen pasti menguasai metode tersebut, namun mereka juga tidak bisa mendapatkan kabar pasti dari mulut Yang Chen. Oleh karena itu, untuk spekulasi dunia luar, istana Cunyang selalu bungkam. Namun hal ini tidak menghalangi orang lain untuk menebak-nebak, dan semakin banyak orang datang ke istana Cunyang untuk menanyakan kabar tersebut. Pada awalnya, itu hanya beberapa orang yang tidak penting, dan istana Cunyang dapat mengabaikan mereka sepenuhnya. Namun kemudian, pusat perhatian menjadi semakin intens, dan pada akhirnya, bahkan orang-orang dari 5 sekte besar pun merasa khawatir. Tentu saja istana Cunyang saat ini bukanlah istana Cunyang sebelumnya. Jika itu terjadi di masa lalu, orang-orang dari 5 sekte besar pasti akan mengajukan pertanyaan secara langsung dan memasang sikap bertanya. Tapi sekarang, perwakilan dari 5 sekte utama bersikap sangat lembut terhadap kepala istana dan yang lainnya, seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kata-kata mereka mengungkapkan perasaan bahwa mereka berada di pihak yang sama, namun mereka tidak pernah menyebutkan metode untuk meningkatkan akar spiritual yang diperoleh. Agaknya, mereka juga tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Yang Chen. Yang Chen sekarang sedang mundur bersama istri dan selirnya. Mereka tidak berani mengganggu mundurnya Yang Chen dengan mudah. Jika mereka membodohi diri mereka sendiri, mereka akan menjadi pendosa sekte. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membangun hubungan baik dengan istana Cunyang. Mereka tidak boleh membiarkan Yang Chen mempunyai pendapat apapun tentang 5 sekte utama.
Semuanya akan menunggu Yang Chen keluar. Sekarang yang paling dinantikan orang adalah Yang Chen keluar dari retretnya. Jika memungkinkan, kali ini orang-orang dari 5 sekte besar bahkan berniat untuk berbicara dengan Istana Chunyang dan memindahkan Yang Chen, sang murid, ke sekte mereka. Hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan alkemis Deng Yia, yang kedua setelah Yang Chen, adalah murid dari sekte Tianqi. Bukankah dia sekarang bergabung dengan Danding Sect? Keluarga Yang Chen tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Mereka memang sedang mundur dengan serius sekarang. Tao Junqi dan yang lainnya bekerja keras untuk menyerap dan menyempurnakan kekuatan spiritual buah persik abadi yang mereka dapatkan di masa lalu. Meskipun itu bukan buah persik abadi yang asli, buah persik itu juga dapat memberi gadis-gadis itu kekuatan spiritual budidaya selama 10 tahun. Itu adalah kesempatan yang tepat untuk memperbaikinya. Meskipun tidak seefektif buah persik abadi Yang Chen, itu kurang lebih baik untuk menambah esensi kehidupan mereka. Adapun Gao Yue, dengan bantuan Yang Chen dan Gong Sunling, dia perlahan mulai menyerap Ki 3 Kaisar. Ketika dia selesai menyerap, itu adalah hari retretnya. Chapter 1299. Metode Gao Yue dalam menyerap Ki 3 Kaisar adalah yang paling sederhana dan paling tidak aktif. Sama seperti pengalaman keluarga Yang Chen ketika mereka terkubur di pembuluh darah naga selama 20 tahun, menyerap Ki 3 Kaisar juga membutuhkan proses seperti itu. Satu-satunya perbedaan adalah Ki 3 Kaisar terkurung dalam formasi kecil. Formasi disediakan oleh Yang Chen dan Gong Sunling bertanggung jawab mengaturnya. Dengan pemahaman Gong Sunling tentang formasi tersebut, dibutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk menyelesaikan formasi yang tampaknya kecil ini, bahkan lebih lama dari waktu yang digunakan untuk formasi segel iblis. Setelah formasi disusun, Yang Chen tidak pelit dan langsung mengeluarkan 5 batu roh kualitas terbaik dengan ukuran hampir sama, masing-masing beratnya sekitar 1 jin, dan menyematkannya di mata formasi. Formasinya diatur di Istana Naga. Bukan itu saja, formasinya pada dasarnya disusun langsung di peta Laut Cina Timur. Di bawah mata formasi tempat 5 batu roh kualitas terbaik berada, ada 5 pembuluh darah spiritual yang sangat kaya yang mengarah langsung ke sana. Bagi Gao Yue, Yang Chen tidak pernah pelit, semuanya adalah yang terbaik, karena takut terjadi kecelakaan. Setelah mengatur formasi, Gao Yue sekali lagi memasuki kondisi budidaya pintu tertutup. Padahal, keadaan ini lebih tepat disebut tidur atau pura-pura mati. Yang Chen masih menggunakan metode terakhir untuk menyegel kultivasi Gao Yue dan membiarkannya memasuki keadaan berpura-pura mati. Tubuhnya ditempatkan di tengah formasi, ada aliran kekuatan spiritual yang besar sepanjang waktu. Di saat yang sama, ada juga jejak Ki 3 Kaisar, dari 3 arah, sedikit demi sedikit, ke dalam tubuh Gao Yue. Gao Yue bahkan tidak perlu melakukan apapun, dia bisa menyerap semua ini. Namun, kali ini, pembangunannya masih jauh dari selesai dalam waktu 20 tahun. Menurut perkiraan Yang Chen, dibutuhkan setidaknya 50 tahun bagi semua Ki 3 Kaisar untuk memasuki tubuh Gao Yue. Selama periode waktu ini, Yang Chen cukup sibuk dengan semua hal sepele. Setelah terus-menerus mengatur arai penyegel iblis dan arai untuk menyerap Ki 3 penguasa, pemahaman Gong Sunling tentang formasi arai telah mencapai tingkat yang baru. Salah satu dari 2 formasi tersebut berasal dari dunia spiritual atau dunia abadi. Bahkan dengan pemahaman Gong Sunling, dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Meskipun kedua arai roh berhasil disusun, itu hanya konstruksi Gong Sunling sesuai dengan gambar. Satu-satunya penelitian tentang arai roh yang dia lakukan adalah di bawah bimbingan Yang Chen. Dia telah menambahkan arai roh pelacak yang sangat tersembunyi ke inti arai roh penyegel iblis. Dia masih jauh dari memahaminya sepenuhnya. Meski begitu, keberhasilan penataan formasi susunan telah memberi Gong Sunling tingkat pemahaman tertentu tentang 2 formasi susunan. Ini adalah saat yang tepat baginya untuk memahaminya sepenuhnya dalam pengasingan. Setelah semua wanita di sekitarnya menetap, Yang Chen memulai proses penyempurnaan pedang terbang air EX. Cairan hitam misterius yang diperoleh dari Ultimate Demonized Fin akhirnya dapat digunakan. Di bawah manfaat Yang Chen yang hampir tak ada habisnya, itu menjadi cairan yang dapat dikendalikan oleh Yang Chen sedikit demi sedikit. Seperti bentuk pedang terbang 9 meter, Yang Chen tidak membatasi pedang terbang air EX menjadi bentuk pedang, namun bisa berubah bentuk kapan saja dan di mana saja. Kekuatan cairan hitam membuat EX Water Flying Sword memiliki fondasi yang sangat baik. Bahkan tanpa peningkatan kekuatan Yang Chen yang disengaja, itu sudah cukup mematikan. Bahkan Yang Chen sendiri tidak berani menyentuh cairan hitam itu dengan mudah. Jika bukan karena Life Soil Flying Sword, Yang Chen bahkan tidak akan bisa mengumpulkannya. Bahkan jika sekarang ada metode pemurnian buku prestasi, tidak akan dalam semalam untuk mengubah cairan hitam menjadi pedang terbang air EX. Yang Chen hanya dapat menggunakan metode yang tepat untuk melepaskan sedikit pedang terbang tanah hidup, dan kemudian membungkus sejumlah besar pahala di atasnya, dan mulai menyempurnakannya sedikit demi sedikit dengan metode buku pahala. Ini adalah jiwa pedang dari pedang terbang sumber kehidupan yang dimurnikan untuk dirinya sendiri. Yang Chen tidak akan pernah pelit dengan prestasi. Nilai pahala yang dikonsumsi setiap saat selalu merupakan nilai maksimum yang dapat digunakan Yang Chen. Jika ada seorang pria di dunia abadi yang melihat Yang Chen bisa begitu boros di dunia fana, dia benar-benar tidak tahu anak hilang seperti apa Yang Chen itu. Cairan hitam perlu dimurnikan sedikit demi sedikit. Demikian pula, hal yang sama berlaku untuk pemurnian inti benua iblis oleh Yang Chen, dan itu telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Justru karena pemurnian inti benua iblis membutuhkan setidaknya setengah dari energi Yang Chen sehingga basis budidaya Yang Chen tidak membuat kemajuan khusus dalam beberapa tahun terakhir, dan masih tetap berada di ranah tahap tengah Yuanying. Gao Yue, yang selalu dekat dengan basis budidaya Yang Chen, telah menunjukkan ranah budidaya yang jauh melampaui Yang Chen sebelum retret, dan basis budidaya kekuatan spiritualnya telah memasuki tahap akhir.
Adapun Gong Sunling, dia telah mencapai puncak tahap akhir dan akan segera melangkah ke tahap puncak Yuanying. Dipercaya bahwa selesainya retret ini akan menjadi waktu terobosan Gong Sunling. Tao Junqi, Si Wushuang dan saudara perempuan Murong hanya bersama Yang Chen untuk waktu yang singkat, dan mereka tidak mendapatkan manfaat besar dari Gao Yue dan Gong Sunling untuk saat ini. Namun, masing-masing dari mereka memiliki hewan peliharaan monster di tahap puncak Dacheng yang diberikan oleh Li Cheng, dan atribut hewan peliharaan monster ini dapat sesuai dengan atributnya masing-masing. Kelima elemen tersebut saling memperkuat, yang tentunya sangat bermanfaat bagi budidaya 7 gadis. Selama 7 gadis dapat sepenuhnya menyempurnakan kekuatan spiritual dari persik abadi, mereka setidaknya dapat menambahkan basis budidaya selama beberapa dekade pada fondasi mereka saat ini. Ini adalah kesempatan yang tidak dapat mereka minta, dan hanya dengan mengikuti Yang Chen mereka dapat memperoleh kesempatan seperti itu. Memurnikan persik abadi tidak memakan waktu terlalu lama dibandingkan dengan mundurnya Gao Yue dan Gong Sunling. Oleh karena itu, yang pertama bangun dari retret adalah 7 gadis. Namun, setelah bangun tidur, mereka tidak mengganggu Yang Chen, melainkan terus berkultivasi di sekitar Yang Chen, sambil menunggu Yang Chen keluar. Harus diketahui bahwa lingkungan budidaya seperti itu, bahkan 5 sekte besar pun tidak dapat menyediakannya. Di bawah pemurnian terus-menerus Yang Chen selama lebih dari 10 tahun, cairan hitam akhirnya dimurnikan berdasarkan kemampuan Yang Chen. Pada titik ini, pada dasarnya, cairan hitam tidak lagi melukai Yang Chen sendiri. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan cairan hitam menjadi pedang terbang air ke-9. Proses ini akan memakan waktu hampir beberapa tahun. Menyerang setrika saat masih panas, Yang Chen tidak berniat menyerah di tengah jalan, tetapi langsung memulai langkah berikutnya, berusaha untuk sepenuhnya menyelesaikan pedang terbang air ke-9 dalam retret ini. Pada saat itu, pedang terbang 5 elemen yin yang besar hanya akan kehilangan pedang terbang logam ke-8. Retret keluarga itu adalah 20 tahun. Sambil menunggu para penggarap di luar, Yang Chen akhirnya menyelesaikan pemurnian pedang terbang air ke-9 dan keluar bersama 7 selirnya. Begitu mereka keluar, mereka dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Kepala istana membawa Yang Chen pergi tanpa berkata apa-apa, dan 7 gadis juga diundang oleh orang-orang dari 3 sekte utama ke kamar tamu yang disediakan oleh Istana Chunyang. Singkatnya, kali ini, setiap orang harus tahu apakah akar roh yang diperoleh benar-benar dapat ditingkatkan. Chapter 1300. Apakah ini hanya untuk masalah ini? Yang Chen tidak merasa terlalu terkejut ketika mendengar penguasa istana memperkenalkan proses Istana Chunyang yang banyak dicari selama bertahun-tahun, dan bertanya dengan ringan. Pada awalnya, ketika dia melihat postur Yang Chen, penguasa istana mengerti bahwa Yang Chen tahu apa yang sedang terjadi, dan jantungnya yang tertahan di tenggorokan segera kembali ke dadanya. Dia takut Istana Chunyang akan menjadi sasaran kritik publik, tetapi selama dia melihat senyum Yang Chen, dia berharap orang-orang akan lebih memperhatikannya, sehingga Istana Chunyang memiliki peluang untuk menghasilkan banyak uang. Sederhana saja, jika mereka ingin tahu, beritahu mereka, dan mereka tidak perlu membayar berapapun harganya. Yang Chen menghadap penguasa istana, dan tidak menyembunyikan rencananya, dan mengatakan kepadanya, bagaimanapun, hal semacam itu dapat dipenuhi tetapi tidak dicari. Jika seseorang benar-benar menemukannya, itu juga merupakan berkah dari surga, dan itu tidak masalah jika aku memberitahu mereka. Bukankah itu suatu kerugian bagimu? Begitu dia mendengar Yang Chen ingin menceritakan segalanya kepada orang lain secara gratis, penguasa istana segera menjadi sedikit enggan. Hal-hal yang diteliti oleh muridnya sendiri, bagaimana dia bisa memberitahu orang lain di sekte tanpa membayar sedikit pun. Ini bukan kerugian. Yang Chen tersenyum. Penguasa istana adalah orang buta. Hal baik tentang reputasinya, seperti penemuan akar roh yang diperoleh, dapat menetapkan statusnya sendiri sebagai master yang hebat, tidak peduli apa, dia tidak akan kalah. Penguasa istana juga mengerti bahwa dia berpikiran sempit. Dia sekarang juga seorang master tahap Dacheng, bukan tipe kultivator setengah matang yang tidak bisa melihat masa depan di tahap Yuanying. Di masa depan, tidak akan banyak orang yang memiliki kesempatan seperti itu sama sekali bukan penampilan seorang master yang hebat. Memikirkan hal ini, penguasa istana merasa sedikit malu. Dengan nada Yang Chen, penguasa istana tidak lagi terburu-buru. Mereka berdua tidak peduli berapa banyak orang yang menunggu untuk melihat Yang Chen di Gunung Meiking, dan pertama-tama mereka akan merentangkan mereka di sekte. Jika dia menginginkan sesuatu yang baik, dia harus bersabar. Tergesa-gesa menghasilkan sampah. Yang Chen sedang santai bersama kepala istana. Peri Junqi, Peri Qingmu, dan Peri Murong ditanyai oleh perwakilan sekte untuk pertama kalinya apakah Yang Chen telah mengungkapkan sesuatu tentang promosi akar roh yang diperoleh. Dalam aspek ini, sebagai orang-orang di sekitar Yang Chen, mereka seharusnya mendapatkan keuntungan terbesar. Namun, 7 gadis sekarang memiliki status tertentu di sekte. Perwakilan sekte yang datang ke Istana Chunyang untuk bernegosiasi tidak berani bersikap kasar kepada mereka. Selain itu, perwakilan dari sekte biasanya adalah tetua dari alam jiwa yang baru lahir. Saat menghadapi mereka, pertama-tama mereka akan memberi hormat dan kemudian dengan hormat meminta nasihat. Sangat disayangkan bahwa 7 gadis belum pernah mendengar Yang Chen menyebutkan apapun tentang peningkatan akar spiritual yang diperoleh. Selain Li Cheng, hanya Yang Chen yang tahu tentang bab merit. Tidak ada orang lain, biarpun Gao Yue tidak memahaminya sekarang, apalagi 7 gadis. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan jawaban positif dari mulut 7 gadis, perwakilan dari sekte semuanya memohon kepada 7 gadis untuk mengatakan lebih banyak kata-kata baik di depan Yang Chen dan membiarkan sekte mendapatkan rahasia ini sebanyak mungkin. Sekalipun mereka tidak dapat mengetahui rahasianya, mereka harus meminta hasil yang dapat dibeli dengan harga tinggi. Inilah intinya. 7 gadis tidak memberikan jaminan apapun.
Sama seperti sebagian besar master tahap Dacheng di sekte, pada level mereka, jika ini bukan peristiwa hidup dan mati di sekte, itu adalah peristiwa besar seperti kemunculan master alkemis kelas 5 yang mengerikan seperti Yang Chen. Secara umum, mereka akan rajin berkultivasi untuk naik, dan sekte jarang menggunakannya. Ini juga alasan mengapa sebagian besar master sekte dan tetua yang bertanggung jawab atas beberapa masalah sepele berada pada tahap Yuanying. Master sejati dari tahap Dacheng hanya akan memiliki gelar sesepuh dari tahap Dacheng dan tidak akan terlalu peduli dengan urusan sekte. Tentu saja, mereka yang suka memperebutkan kekuasaan dan keuntungan adalah pengecualian. Namun, ngomong-ngomong, sekarang master sekte dari 5 sekte utama semuanya adalah master tahap Dacheng. Setidaknya satu dari pil 7 emosi yang dijual Yang Chen di masa lalu digunakan pada master sekte dari sekte utama. Hanya dalam beberapa tahun, beberapa master sekte semuanya berada di tahap Dacheng, yang membuat banyak orang mulai mendambakan pil 7 emosi dan 6 keinginan Yang Chen. Yang Chen akhirnya muncul di depan ratusan perwakilan sekte. Di mata sekelompok orang, Yang Chen sangat yakin untuk memberitahu mereka bahwa dia menemukan semacam harta karun yang mungkin dapat meningkatkan akar spiritual yang diperolehnya beberapa dekade yang lalu. Karena tidak yakin, dia mengujinya pada beberapa murid Istana Chunyang. Dari hasil saat ini, nampaknya hal tersebut memang dapat memberikan efek meningkatkan akar spiritual yang diperoleh. Begitu kalimat ini diumumkan, seluruh adegan menjadi heboh. Banyak orang bergegas bertanya kepada Yang Chen harta apa itu. Mereka tidak sabar untuk segera mengetahui nama tersebut dan kemudian mencarinya ke seluruh dunia. Kepala istana punya cara untuk langsung maju ke depan dan membiarkan semua orang sedikit tenang. Yang Chen telah mencatat harta karun yang ditemukan dan hasil spekulasinya. Jika semua pihak menginginkannya, mereka dapat pergi ke paviliun Qianqiu Istana Chunyang atau Menara Wanbao untuk membeli slip giok untuk dicatat kapan saja. Tentu saja, slip giok ini juga berisi beberapa analisis rinci tentang akar spiritual yang diperoleh. Selama sepotong batu giok ada di tangan, pada dasarnya semua masalah akar spiritual yang diperoleh dapat diketahui. Kali ini, demi memberi manfaat bagi sesama penganut Taoisme, Istana Chunyang tidak memungut biaya apapun untuk bagian konten ini. Selama mereka tertarik, mereka bisa membelinya kapan saja, selama mereka membayar slip giok dan harga slip giok tersebut. Tentu saja, paviliun Qianqiu dan Menara Wanbao masih menghasilkan sedikit uang. Sekecil apapun nyamuknya, tetap saja dagingnya, bukan? Jawaban yang diberikan Istana Chunyang membuat semua orang gembira dan puas. Jika jawaban tersebut masih kurang memuaskan, maka tidak ada yang perlu dikatakan dan mereka bisa langsung mengambil tindakan. Dalam sekejap, sekelompok besar orang mulai berbondong-bondong ke paviliun Qianqiu dan Menara Wanbao, dan gerbang gunung Istana Chunyang tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Namun, perwakilan dari beberapa sekte besar masih tetap tenang dan memuji langkah Yang Chen dan Istana Chunyang demi kepentingan rekan-rekan Tao mereka. Baru setelah itu mereka pergi dengan puas. Ketika kerumunan bubar, 7 gadis kembali ke sisi Yang Chen dan berkesempatan bertanya kepada Yang Chen, "Suamiku, apa yang dapat meningkatkan akar spiritual yang diperoleh?" Mereka murni penasaran. Ini sudah diumumkan, dan tidak perlu menanyakan rahasianya. Itu adalah buah persik peri yang kita temukan bersama terakhir kali. Yang Chen tidak menyembunyikannya. Apa yang tercatat di slip giok adalah buah persik peri yang ditemukan bersama oleh Yang Chen dan 7 gadis. Itu adalah jenis buah persik yang sama yang dipegang oleh Patua Kutub Selatan. Ini adalah hal baik yang benar-benar dapat meningkatkan akar spiritual yang diperoleh tanpa penyempurnaan bab kebajikan dan kebajikan. Itu tidak akan pernah berbohong. Hanya saja Yang Chen tidak menggunakan hal semacam itu. "Suamiku, jika kamu menggunakan buah persik peri untuk memurnikan ramuan, bukankah itu akan menunda pemulihan asal-muasalmu?" Tao Junqi tidak mempedulikan hal lain sekarang dan langsung peduli pada tubuh Yang Chen. Terakhir kali mereka pergi mencari buah persik peri, mereka ingin mengetahui asal-usulnya. Jika mereka memberikan sebagian, bukankah itu akan menunda pemulihan Yang Chen? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.